Beliau tanya harga sewanya berapa, tarif sewanya berapa. Saya sampaikan harian atau bulanan. Kalau harian 300.000, kalau bulanan 7,5 juta. Gitu. Kemudian beliau menanggapi saya mau sewa yang bulanan, berarti per bulan 7,5 juta. Nah, kemudian saya sampaikan yang mau pakai siapa? Yang mau pakai saya sendiri. Maka dari itu saya butuh yang metik. Kalau yang manual saya tidak bisa. Gitu. Nah, terus saya tanya, apakah sudah izin dengan suami ataupun anak ataupun siapa? Keluarga harus ada yang tahu. Sudah. Bahkan pada situ dia menyampaikan diperintah oleh suaminya untuk sewa mobil karena untuk membayar untuk membawa barang batik ke Pemalang ke Bukajirina. Kemudian juga untuk nagih uang dari toko. Kemudian nanti uang dari toko itu kan juga untuk membayar sewa mobil. Nah, lalu dia itu kan tadi kan jam 1, kemudian jam 4 sore saudara terdakwa Atin Mustaqimah, Atin Istiqomah itu datang bersama saudari Khalifah, ya kan. Kemudian pada saat sampai ke rumah saya tanya bahwa suaminya mana? Oh, suaminya masih dinas luar kota, karena kan namanya anggota dewan kan sibuk, seperti itu. Kemudian saya tanya lah, anaknya di mana? Anak saya masih kuliah, Mas, jadi tidak bisa datang ke sini. Nah, terus nanti yang tanda tangan itu siapa? Perjanjian sewa. Ya nanti anak saya tidak apa-apa, tapi tidak bisa hari ini. Seperti itu. Nah, kemudian pada saat itu juga saudara terdakwa ini menelpon suaminya, cuman dia agak menjauh dari saya. Itu. Kalau suara laki-lakinya iya, cuman apakah itu suaminya atau bukan saya nggak paham, karena juga belum pernah ketemu. Tidak paham juga suaranya. Nah, setelah itu dia menyampaikan, Mas, ini gimana sewanya bisa apa enggak? Lah, saya tanya lah, suaminya mana? Suami enggak ada, anak enggak ada. Kemudian uang sewanya sudah siapkan belum? Dia malah menitipkan sertifikat. Yang kemudian terungkap bahwa sertifikat itu adalah bukan sertifikat miliknya, tapi milik orang lain. Gitu. Nah, setelah itu dia tanda tangan perjanjian, ya, perjanjian sewa. Kemudian kita ngambil mobil ke rumah mertua saya yang beralamat di Jajarwayang Bojong. Kita ambil ke sana sekitar jam 5 sore. Setelah itu langsung kita berikan kepada saudara terdakwa, ya. Kemudian malamnya, karena dia itu pas di rumah saya itu menyampaikan, Mas, bayarnya nanti ya setelah nanti saya dapat uang dari toko yang ada di Pemalang, kemudian dapat tagihan utang-utang, nanti baru saya transfer ke jenengan. Nggak hanya membayar sewa mobil, tetapi juga membayar tunggakan sewa motor yang sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Sehingga setelah mobil saya berikan, malamnya jam 9 atau 10 malam dia transfer saya senilai 12 juta rupiah. 12 juta itu dengan estimasi, dengan rincian 7,5 juta itu untuk pembayaran sewa mobil selama 1 bulan. Kemudian yang 4,5 juta itu untuk membayar tunggakan sewa motor. Saya tambahkan bahwa berhubung pada saat itu adalah momen Natal tahun baru Nataru tanggal 30 Desember, maka di semua rental tahun baru Lebaran itu pasti naik sewanya. Di tempat saya naik 7 hari. Otomatis. Itu sudah saya sampaikan. Pada saat itu saya tawarkan, Anda mau menambahkan biaya sewa 7 hari kali 250 atau dari 7,5 juta akan dipotong 7 hari. Kan sama saja nanti. Berarti Anda bayar 7,5 juta itu untuk 23 hari. Lalu saudara terdakwa memilih 23 hari. Setelah kita sepakat, kita cantumkan dalam perjanjian, ya kan? Kemudian itu malamnya, sorenya mobil diambil, malamnya transfer. 3 hari sebelum jatuh tempo itu kan tanggal 21 Januari 2023 jatuh temponya. Sewa dari tanggal 30 Desember 2022, berarti 23 hari. Itu 23 hari itu 3 hari sebelum jatuh tempo saya kontak saudara terdakwa, ya, menanyakan perihal kelanjutan dari kendaraan yang disewa, apakah mau dilanjut perpanjang atau dikembalikan. Saudara terdakwa menyampaikan bahwa
mobil tersebut nanti akan diperpanjang 1 bulan. Kemudian besok saya transfer. Jadi saudara terdakwa ini kalau menjanjikan tidak pakai kaleng-kaleng Pak, langsung besok jam sekian, besok seperti itu terus. Ya tidak pernah ngomong yang rasional, itu tidak pernah. Selalu besok Mas pasti ada seperti itu terus. Alasannya macam-macam, mulai dari nunggu rumahnya dijual, yang di Gandarum itu katanya sudah sudah bisa cair di bank itu 600 juta. Mulai alasan nanti nunggu suami saya pulang dari luar kota bawa uang. Alasan lagi nanti bapak angkat saya mau ngasih uang. Kemudian yang terakhir alasannya dapat uang tagihan dari Bukajirina. Itu Bukajirina siapa saya nggak paham. Itu nama yang pernah disebut. Itu. Nah, itu dari tanggal 21 Januari sampai tanggal 14 Februari 2023 itu saya menghubungi saudara terdakwa terus. Kurang lebih di pertengahan bulan Februari istri saya melihat postingan di Facebook. Ada seseorang atau akun yang menjual mobil saya. Pada saat itu fotonya plat nomornya ditutup. Ya, tapi setelah saya perhatikan, saya zoom, kemudian saya hubungi, saya lupa, saya hubungi melewat kontak WA atau lewat inbox, tapi yang jelas itu direspon dan saya dikirim foto-foto mobil itu. Dan itu persis mobil saya. Dari luka-luka lecet-lecetnya, kemudian baret segala macam, itu persis penyok mobil milik saya. Nah, setelah itu akun itu sempat mengirimkan bukti angsuran, ya, berupa kalau tidak salah dulu itu semacam bukti transfer dari rekening tertentu kemana, kemudian ada keterangan untuk angsuran bulan Februari atau Januari, saya lupa. Gitu. Nah, setelah itu saya langsung bergegas menghubungi saudara Khalifah dan saudara Atin. Saya fokusnya ke saudara Atin. Gitu. Karena saudara Khalifah saya tanya tidak tahu. Saudara Atin saya hubungi, awalnya nggak diangkat, kemudian dengan berbagai macam cara lah kita melakukan pendekatan. Akhirnya saudara Atin mau datang ke rumah saya di tanggal 14 Februari 2023 sekitar siang lah, jam 1-2 lah itu. Dia datang ke tempat saya itu bersama temannya, ya, saya tidak kenal, laki-laki, ya.